kali ini kita akan belajar subtema 2 pembelajaran 1. Materinya tentang ini. Nah, kalian penasaran nggak sama materinya seperti apa? Yuk kita simak bareng-bareng. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2 tentang hewan sahabatku. Nah, untuk kali ini kita masih belajar di pembelajaran pertama. Nah, di pembelajaran pertama kali ini kita akan belajar dari perkembangbiakan hewan. Dan perkembangbiakan hewan, nah, bisa dilihat dari gambar ini. Ya, kita nanti akan belajar bagaimana hewan berkembang biak. Nah, berikutnya, perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif terbagi menjadi 3. Yaitu perkembangbiakan secara bertelur atau disebut ovipar. Yang kedua, perkembangbiakan secara melahirkan atau vivipar. Yang ketiga, perkembangbiakan secara bertelur dan melahirkan atau disebutnya ovovivipar. Nah, kita akan bahas satu persatu dari perkembangbiakan hewan secara generatif. Kita simak selanjutnya. Nah, bisa dilihat dalam gambar contoh hewan yang melakukan atau perkembangbiakan hewan secara bertelur atau disebutnya ovipar. Nah, ada 2 kategori, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Di mana pembuahan internal itu adalah proses pembuahan ovum oleh sperma yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Dan hewan yang mengalami pembuahan internal contohnya ada ayam, ada burung, ada penyu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Berikutnya, pembuahan eksternal adalah proses pembuahan ovum oleh sperma yang terjadi di luar tubuh induk betina. Contoh hewannya yang mengalami pembuahan eksternal yaitu ada ikan, ada katak. Nah, nanti kalian bisa mendapatkan informasi yang lainnya apa saja sih kategori hewan yang termasuk dalam pembuahan eksternal. Berikutnya, kita akan bahas tentang perkembangbiakan hewan secara generatif yang beranak atau melahirkan. Nah, sering disebutnya vivipar. Nah, perkembangbiakan hewan secara melahirkan ini disebut vivipar, ditandai dengan proses pembuahan internal yang terjadi di dalam rahim induk betina. Nah, embrio yang telah terbentuk akan tumbuh menjadi individu baru di dalam rahim induk betina sampai siap untuk dilahirkan. Bisa dipahami sampai di sini anak-anak? Nah, contoh hewan yang melahirkan, misalkan kambing, sapi, kucing, harimau, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Sering disebutnya ovovivipar. Ya, bisa diingat ya. Nah, proses pembuahan terjadi di dalam tubuh induk betina. Hasil dari pembuahan ini kemudian membentuk telur dan masih dalam rahim induk betina. Jadi sudah bertelur tapi belum dikeluarkan, masih di dalam rahim induk betinanya. Nanti setelah calon bayi terbentuk secara sempurna, telur siap untuk dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina.
Telur tersebut kemudian langsung menetas begitu keluar dari tubuh sang induk. Nah, ada beberapa hewan yang mengalami perkembangbiakan secara ovovivipar. Contohnya ikan hiu, kadal, ular, dan nanti masih banyak lagi yang lainnya yang bisa kalian pelajari. Berikutnya, kita masuk dalam materi kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Yang sudah kita pelajari kemarin ada beberapa letak geografis dari negara-negara yang tergabung dalam anggota ASEAN. Untuk kali ini, kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Yang pertama, dari negara Malaysia. Di negara Malaysia, 40% dari penduduk Malaysia adalah bekerja sebagai petani. Hasil pertanian yang utama antara lain ada kelapa sawit, teh, karet, padi. Nah, kalau di Malaysia ini, kelapa sawit menjadi salah satu komoditas ekspor utama di negara Malaysia. Namun, selain kelapa sawit, komoditas utama ekspor Malaysia lainnya berasal dari hasil tambang, yaitu timah. Oke, kita lanjut ke negara Singapura. Nah, negara Singapura ini sebagian besar penduduknya bekerja di bidang perdagangan dan industri. Nah, kegiatan perdagangan menjadi jantung perekonomian di Singapura. Karena Singapura letaknya yang strategis, pelabuhan Singapura menjadi jalur transit barang-barang dari negara-negara di kawasan dunia. Nah, hal inilah yang menjadi sumber devisa yang cukup besar bagi Singapura. Selanjutnya, kita akan menuju negara Filipina. Mata pencarian penduduk Filipina sebagian besar adalah petani. Selain itu, penduduk Filipina bekerja di bidang pertambangan dan perindustrian. Hasil pertanian Filipina antara lain ada padi, kelapa, nanas, gula, dan negara Filipina juga dijuluki Home of the Green Revolution, yang berarti rumah revolusi hijau. Nah, revolusi hijau ini adalah gerakan perubahan dalam sistem pertanian agar menghasilkan padi yang berkualitas tinggi dalam waktu yang cepat. Keren ya, Filipina ya. Oke, berikutnya kita menuju ke negara Thailand. Nah, seperti negara Filipina tadi, Thailand sebagian besar penduduknya juga bekerja dalam bidang pertanian. Bahkan, Thailand dikenal sebagai lumbung padi di Asia Tenggara karena negara ini menghasilkan beras dalam jumlah besar. Selain menghasilkan beras, Thailand juga menghasilkan sayuran, buah-buahan yang kualitasnya sangatlah baik. Nah, untuk penghasilan devisa utama dari negara Thailand berasal dari industri pariwisata. Oke, setelah dari Thailand, kita menuju ke negara Vietnam. Nah, Vietnam ini adalah merupakan negara agraris. Oleh karena itu, mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bertani. Hasil pertanian lainnya selain padi, ada jagung, kapas, ada teh, tembakau, dan masih banyak lagi. Kemudian, untuk hasil industri dari Vietnam berasal dari tekstil, semen, pupuk,
tambang. Ada juga dari hasil pertambangan, ada emas, biji besi, timah, gamping, dan seng. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Berikutnya, kita menuju ke Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara penghasil minyak bumi dan gas alam yang menjadi sumber devisa terbesar negara. Biarpun Brunei Darussalam adalah negara yang kecil, tetapi devisanya berasal dari minyak bumi sangatlah besar. Brunei Darussalam termasuk negara di Asia Tenggara yang kaya, dengan pendapatan per kapita penduduknya paling tinggi di Asia Tenggara. Dan negara ini memiliki istana yang besar dan megah. Berikutnya kita menuju ke Myanmar. Seperti negara Vietnam, Myanmar juga negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Hasil utamanya dalam pertanian pastilah padi. Namun, selain pertanian, kegiatan ekonomi lainnya adalah perkebunan, pertambangan. Nah, untuk perkebunan sendiri banyak juga yang dihasilkan dari negara Myanmar. Contohnya penghasil tebu. Begitu juga dari hasil pertambangan. Kemudian kita menuju ke negara Laos. Seperti negara-negara agraris lainnya, sebagian besar penduduk Laos bekerja sebagai petani. Karena negara Laos dilewati oleh lembah Sungai Mekong yang menjadi lahan pertanian yang subur, sehingga membuat hasil pertanian dari negara Laos ini sangat maksimal. Hasil lainnya, selain dari pertanian, ada dari perekonomian penduduknya. Selain bertani, ada yang beternak. Ternak sapi, ternak kerbau, dan unggas. Dan yang terakhir, kita menuju ke negara Kamboja. Karena negara Kamboja ini berdekatan dengan negara Laos, negara Kamboja juga dilewati lembah Sungai Mekong dan juga Danau Tonle Sap. Sebagian penduduknya mengolah lahan pertanian di sepanjang Sungai Mekong dan di sekitar Danau Tonle Sap. Padi masih menjadi salah satu hasil pertanian terbesar di Kamboja. Namun, selain padi, karet juga dihasilkan dalam jumlah sangat besar. Nah, anak-anak, itu tadi yang bisa kita pelajari sedikit dari negara-negara anggota ASEAN dalam kegiatan ekonomi negaranya masing-masing. Tentunya masih banyak sekali kegiatan ekonomi dari negara-negara ASEAN yang bisa kita pelajari. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian mendapatkan banyak wawasan. Terima kasih. Tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.